nasta'in ala wadin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal hidayata wal istifadata wal risalata masuki bi tahbil wa sunnati rasulih wa du'a ila wa hadalatal khair ibtiga amradurina ridwani wa sawabih. Qala mu'allif hafizallahu wa ra'a wa adama nafa'a bihi barakatuh ulumihi wa bikum fid darin amin. Radiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nazimu rahimahumullah. Summa salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghayra muqtadi. Kemudian salawat dan salam sarmada yang terus menerus atas Nabi Muhammad yang paling sebaik-baiknya makhluk yang qad wahada, makhluk yang apa wahada di sini? Qad wahada sarmada daiman an-nabi Muhammad wa alihi dan keluarganya, wa sahbihi dan sahabatnya, dan siapa orang yang mengikuti Nabi atas jalan agama yang benar, bukan yang membuat bid'ah. Nah, itu arti daripada dia usah ikutin mulu. Ikutin mulu. Nah, itu apa namanya, matan daripada nazm Aqidatul Awam. Kalau di nadai itu biasanya summa salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil khalqi. Nah, itu kalau diapain? Kalau dipakai nada. Nah, ini mengupas ya. Nah, kitab ini adalah mengupas. Kitab Jala'ul Afham ini mensyarahkan daripada bait per bait daripada syarah Najm Aqidatul Awam. Mufradat as-salatu lughatan. Shalawat menurut bahasa ad-du'a'u bi khairin adalah doa dengan penuh kebaikan. Oh, ya. Salat sama salawat sama. Karena dalam wajan syaraf tuh sholat yusolli sama tuh, salawat juga. Ya, yusoluna salawat, yusoluna salat. Amin. Makanya salat atau salawat itu artinya ad-du'a'u bi khair, doa dengan penuh kebaikan. Fa idza udifat ilaihi ta'ala kana ma'naha ziyadatul in'am al makrun bi ta'zimi wa tabjil. Adapun apabila kalau salawat disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya menambahkan kenikmatan. Ya, menambahkan kenikmatan yang dibarengi dengan mengagungkan dan memuliakan. Jadi kalau salawat diidofah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya menambahkan nikmat yang dibarengi dengan mengagungkan dan memuliakan. Nah, ada salawat terbagi 3. Ada salawat Allah kepada Nabi. Ada salawat malaikat kepada Nabi. Ada salawat manusia, makhluk nih, kepada Nabi. 3 ini beda. Ya.
Apa itu arti selawat Allah kepada Nabi? Apa arti selawat malaikat kepada Nabi? Apa arti selawat kita kepada Nabi? Nah, kan dalilnya jelas di Al-Quran ya. Innallaha wa malaika yusholluna. Nah, itu mutlak itu jelas. Sesungguhnya Allah dan malaikat yusholluna. Apa bahasa fi'il mudhari'nya? Yusollu artinya fi'il mudhari' apa? Yang sedang dikerjakan, ya kan? Atau yang akan dikerjakan. Berarti kita ambil yang sedang dikerjakan aja. Ya, berarti Allah dan malaikat sedang tuh. Sedang apa? Yusoluna ala Nabi. Sedang berselawat kepada Nabi Muhammad. Makanya Nabi kalau kita ingat salawat kepada Nabi cukup. Karena Allah sama malaikat udah salawat kepada Nabi. Ya, tuh. Allah nih yang menciptakan salawat kepada Nabi. Malaikat yang Allah ciptakan gak punya dosa. Ya, kalau Allah perintahin ini langsung dikerjain. Udah salawat sama Nabi cukup udah. Nah, tapi di situ Allah merintahkan, ya ayyuhalladzi amanu shollu alaihi. Nah, di situ Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzi amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kita nih termasuk beriman ya? Alhamdulillah. Ya. Kata Allah, wahai orang beriman, selawatlah kalian kepada Nabi. Oh, ya, arti di sini perintahnya bil mandub. Enggak wajib cuman perintah yang sunnah aja. Nah, tapi kalau ada orang nggak mau salawat kepada Nabi Muhammad, bukan dia yang nggak mau salawat, tapi Nabi yang nggak mau disalawat buat Nabi. Oh. Gimana kalau Nabi udah nggak mau salawat? Ya, atau Nabi nggak pengen dengar dia salawat buat Nabi? Gimana tuh? Ya, makanya sungguh rugi kalau orang nggak cinta kepada Nabi dan dia nggak pernah salawat kepada Nabi Muhammad. Ada tuh ya salah satu kelompok sebelah tuh ya, saudara kita. Beliau kalau pergi haji atau umroh, ziarahnya bukan ke Nabi, tapi ke Masjid Nabawinya. Makanya ada kitab Riyadus Solihin tuh yang sama mereka dihapus bab tentang selawat kepada Nabi Muhammad. Tapi diganti bab ziarah ke Masjid Nabi. Jadi yang dikunjungin masjidnya, bukan Nabi Muhammadnya. Nah, makanya kalau kata ulama nih sebagai di dalam kitab hadis Jibril tuh biasa di dalam khawatim tentang ziarah kepada Nabi di bab haji tuh beliau Nabi bersabda apa? Siapa orang yang menziarahiku ketika aku wafat, seolah-olah dia menziarahiku ketika aku hidup. Sallallahu alaihi Muhammad. Oh, tapi mereka nggak mau. Nah, berarti apa? Bukan mereka yang nggak mau ke Nabi, tapi Nabi yang nggak pengen dia datang ke Nabi Muhammad. Kira-kira kalau begitu celaka nggak? Wah, sial banget udah. Kalau enggak Nabi kenal, siapa yang mau nolong kita dari akhirat? Ya, nah makanya kita beruntung yang setiap hari salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Minimal tuh ya, nah ini malam Jumat nih. Minimal malam Jumat atau di hari Jumat itu 300 paling sedikit. Salawat apa aja? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Boleh apa aja ya. Salawat. Nah, di dalam hadis waqat warada'an Ibni Abbas radhiyallahu anhu telah datang di dalam hadis dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu apa kata Nabi Muhammad? Anna salata minallah rahmatun. Nah, ini dari Ibni Abbas ya. Beliau dapat dari Nabi Muhammad. Bahwasanya selawat dari Allah itu kepada Nabi rahmat. Rahmat. Ya. Apa? Kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad. Wa minal abdi du'aun. Kalau selawat hamba kepada Nabi itu adalah isinya doa. Nah, kita nih selawat kepada Nabi isinya apa itu? Doa. Kalau Allah tadi rahmat. Kalau manusia kita kepada Nabi adalah doa. Wa minal malaikati istighfarun. Dan dari malaikat, selawat malaikat kepada Nabi isinya istighfar. Tuh lihat malaikat setiap hari istighfarin Nabi Muhammad. Mantap banget tuh dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ya, jadi salawat kepada Nabi Muhammad. Ya salawat bukan rohatil, bukan tuh.
Cuma qasidah bukan selawat ya. Selawat tuh kayak Allahumma shalli ala Muhammadin tibil qulub wa dawaiha atau selawat. Ada lagi yang Allahumma shalli maftahiba bi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Atau sering kita baca sebelum ngaji tuh. Apa salat Fatih Allahumma shalli ala Fatihil lima ughliq. Nah, itu baca. Atau kalau mau pendek Allahumma shalli Muhammad Allahumma shalli wa sallim. Udah gitu enggak apa-apa. Ya baca 300 kali nih. Tapi di malam Jumat ada kekhususan tuh selawat kepada Nabi. Sampai orang yang baca 80 kali itu dosanya diampunin selama 80 tahun sampai berapa tahun gitu. Apa ya bacanya? Ayo ikutin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rusulika nabiyil ummi al habibil ali al qadri mil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah sallallahu alaihi wa sallam abdika wa rasulika nabiyil ummi al habib ali al qadri mil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baca 80 kali. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi al habibil ali al qadri mil jahi wa ala alihi wa sahbihi. Hafal enggak? Hah? Kali Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi al habibil ali al qadri mil jahi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baca 80 kali. Insyaallah 80 tahun dosa kita diampuni. Tapi dosa yang kecil ya. Dosa yang kecil. Assalamu, nah kalimat salam tadi kan ada tuh soma salatu wassalam. Apa itu salam artinya? At-tahiyatul laiqatu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam itu adalah penghormatan yang layak untuk Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim sarmada. Ada soma salatu wassalamu sarmada. Artinya daiman. Terus menerus selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi ay al-ma'hudu indal itlaq wa huwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lahu ta'rifani amun wa khusunna. Kalau kalimat Nabi, apa sih Nabi? Nah, ini kalimat ini adalah diketahui ketika umum, bebas atau umumnya. Kalau Nabi itu kita tahu kan, wah Nabi siapa nih? Udah tahu tuh. Berarti diketahui dengan umum. Ya, Nabi. Nah, di sini yang dimaksud Nabi di dalam syarah ini, dalam Nazm Aqidatul Awam, Tsumma salatu wa salamu sarmada alan Nabi. Nah, Nabi ini adalah huwa sayyiduna Muhammad. Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagi Nabi ini ada dua pengertian. Ada sifatnya umum, ada sifatnya khusus. Wa'alal awwalu, nah, maka pengertian pertama, Nabi itu adalah huwa insanun zakarun hurun. Nabi itu pasti manusia. Nggak ada malaikat jadi nabi, nggak ada. Apalagi jin, nggak ada. Huwa insanun tuh, yaitu adalah manusia. Zakarun laki-laki. Makanya kalau ada nabi perempuan kita gebukin aja tuh. Terus ada tuh ya. Apa namanya? Lia Eden ngaku nabi ngaku Tuhan. Mohon malaikat lagi. Ngaku malaikat. Ya Allah, akhir zaman. Ada nggak bukannya ada ya perempuan ngaku nabi di Indonesia ya? Nggak ada ya? Kalau nggak salah yang ngaku Tuhan tuh ada. Kalau laki banyak dulu sampai Mirjam Ghulam Ahmad. Wah, tukang kebab ngaku nabi. Orang India kan dia. India kebanyakan kebab. Siapa lagi tuh? Musadek ya. Siapa lagi tuh? Mirjam Ghulam Ahmad. Banyak. Nah, dalam kitab bab murtad, nauzubillah ya. Itu seorang bisa jadi murtad kalau dia mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad.
Jadi umpama nih, Musadek dibilang nih Nabi nih, dapat wahyu katanya. Kita ngebenerin, kita ngebenerin di Nabi tuh, oh iya ente Nabi, murtad kita tuh. Yang ngaku Nabi murtad, yang ngebenerin itu juga berarti dia sama pengikutnya kemarin banyak gak tuh? Ada murtad gak? Nauzubillah min. Nah, ini pentingnya akidah tuh gitu ya. Jadi kita nggak sembarang mengucap. Banyak di Indonesia ngaku Nabi, ada yang ngaku Tuhan ada. Tuhan dia tuh gila tuh. Malaikat udah dia. Aneh lagi nyari ngaku jin nih. Nah kagak ada, gak ada gak? Aneh jin nih. Nah, pengen lihat. Ngaku Nabi banyak, ngaku Tuhan banyak. Aku apa lagi tuh? Ajaran sesat juga banyak. Ada yang ngajarin kalau akidahnya dia cukup ingat salat aja udah sholat tuh katanya. Ya, kan ada dalam Al-Quran apa ya? As-salatu li dzikriya. Itu Allah berfirman, as-salatu sholatlah untuk mengingatku. Nah, dia mentafsirkan nih cukup ingat Allah aja udah sholat katanya. Oh, bahaya nih. Ya, makanya apa gunanya kita belajar akidah? Gunanya kalau kita misalnya nih pindah ke tempat yang lain ya, ada orang ngaku-ngaku, kita tahu tuh pegangan kita, wah dulu ani belajar nih, nah nanti bohong nih. Tuh. Kalau orang awam semua bisa nggak ditipu? Bisa. Akhirnya waktu itu kalau nggak salah ada kurang lebih 10 sampai 20 gitu pengikutnya. Bisa tuh orang laki bini. Nah, Allah, na'udzubillah min. Jadi enak banget ya, cukup ingat sholat, ingat Allah udah sholat, wah gila. Nah tapi di sini tafsir arti kata sholatlah untuk mengingatku kata Allah apa ya? Ya dia kata ulama ketika lagi sholat kita ingat kepada Allah, artinya khusyuk. Tuh, jangan ketika sholat pikiran kita bukan ke Allah. Nah itu maksudnya ulama. Ini ada bingung dia tafsir dari mana itu? Ya, ini jangan asal baca sembarang Quran yang ada tafsirnya. Harus jelas siapa ini yang artiin gitu ya. Soalnya ada banyak tuh orang-orang yang nafsirkin tanpa daripada ulama-ulama. Jadi Nabi itu laki-laki dan juga dia merdeka, turun, nggak ada yang budak. Zaman dulu nggak berbudak, nggak ada Allah tuh sini Nabi. Pasti dia laki-laki yang merdeka. Uhiya ilahi bisyar'i. Nah, dan Nabi itu diwahyukan dengan syariat. Ya, hakikat syariat yang buat adalah Allah. Tapi secara hakikat mazhas ya, hakikat dibawa oleh apa namanya? Syariat dibawa oleh Nabi Muhammad. Mahwal Islam, al-Islamu huwa dinul ladzi ja'a bihi sayyiduna Muhammad. Oh, apa itu Islam? Islam adalah apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Berarti Nabi itu membawa syariat. Hakikat yang membuat syariat adalah Allah Subhanahu wa taala. Sawaun umira bitablighi amla, sama aja tuh. Itu Nabi ya, dia diperintahin untuk menyampaikan atau enggak. Ya, ada perbedaan Nabi dengan Rasul. Kalau Nabi ya ketika dapat ayat dari Allah disuruh perintahin, disuruh ngelakuin hanya untuk dirinya aja, bukan untuk diperintahkan kepada umatnya. Ya, kalau Nabi dan Rasul ketika didapat perintah sama Allah dikerjain, habis itu disampaikan kepada umat. Nah, jadi ada perbedaan antara Nabi dan makanya Nabi dan Rasul ada 25. Yang kita tahu tuh. Yang kita tahu padahal ada 313 jumlah Nabi dan Rasul. Adapun jumlah keseluruhan adalah lupaan itu. Berapa ya? Berapa yang masih ingat? 120. Oh, banyak ya. Yang wajib kita kenal ada 25. Dari 25 ini ada keempat yang punya kelebihan. Nabi Ulul Azmi. Apa arti Ulul Azmi? Yang punya kesabaran yang luar biasa. Dari empat ini ada satu yang mulia. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ina umiru bidzalik farusulu aidon fannabiyu amu min rasul. Nah, kalau diperintahkan dengan menyampaikan apa yang Allah perintahkan disampaikan sama dia nih. Berarti dia rasul juga. Nabi dan rasul. Ya. Dapat perintah sholat dikerjain, habis itu diperintahkan kepada umatnya. Maksudnya begitu.
Pan-nabiyyu a'ammu minar rasul. Nah, maka kata nabi itu biasanya lebih umum daripada kata rasul. Benar kan? Lebih umum, lebih yang kita dengar itu apa ya? Nabi, nabi gitu. Ya, pas itu dulu ya. Wallahu a'lam. Lebih jitna ilmu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kan Abu. Alladzina ta'alaihim. Ada yang mau nanya nggak? Baik. Hmm? Ya. Kurang pas. Kalau sholat sendiri niatnya, terus